Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Di kesempatan video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa situasi dari Jalan Raya Saradan menuju ke arah Gemarang. Tepatnya itu berada di area sekitar Alas Saradan teman-teman, ataupun hutan Saradan. Namun sebelumnya saya ajak teman-teman untuk melihat seperti apa keindahan dari salah satu tempat wisata yang berada di antara Jalan Saradan ini, yaitu bernama Waduk Bening Widas. Jadi ini saya habis dari Waduk Bening Widas, dan seperti itulah tadi ya pemandangan dari Waduk Bening Widas sekarang di tahun 2024 ini. Jadi di area sekitar jalan provinsi antara Madiun menuju ke arah Nganjuk ataupun sebaliknya, kalau kita melintasi di area sekitar hutan Saradan, di sini ada salah satu wisata yang bernama yaitu wisata Waduk Bening atau lebih dikenal dengan Waduk Widas, di mana kita bisa mancing. Dan kalau di hari libur teman-teman, ternyata di tempat wisata ini tuh cukup ramai banget. Tadi saya habis lihat-lihat ke sana. Nah, ini adalah loket masuknya, dan saya akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa situasi dan kondisi jalur ya dari area sekitar Jalan Raya Saradan ini menuju ke arah Gemarang. Jadi banyak banget yang bertanya situasi jalur ini, karena ini merupakan salah satu jalur bus yang saya harap teman-teman kalau melintasi sini harus berhati-hati. Karena apa berhati-hati? Ya nanti kita akan coba ngobrol ya ataupun berbicara, saya jelaskan di waktu perjalanan nanti. Oke, dari sini kita langsung skip saja. Oke, video kita mulai dari sini. Ini saya mengarah ke arah barat ya, dimana saya akan menuju ke arah Gemarang, ataupun bisa juga kita menuju ke arah Caruban dan Kota Madiun teman-teman. Jadi situasi dan kondisinya di Jalan Raya Saradan itu seperti ini ya teman-teman. Ini siang hari sekitar jam 12 siang, jadi panas kenteng-kenteng. Biasanya jalur ini dikenal dengan nama Alas Saradan ataupun hutan Saradan. Jadi kalau teman-teman melintasi jalur ini, saya harap teman-teman berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena di jalur ini merupakan perlintasan dari bus-bus besar dan juga truk-truk besar teman-teman. Jadi banyak ya truk bus besar itu melintasi jalur ini, karena ini merupakan salah satu jalur provinsi di mana akses menuju ke arah Madiun ataupun ke Nganjuk sebaliknya, pokoknya lewatnya di area sekitar sini. Di sebelah kiri dan kanan kita itu merupakan salah satu hutan apa ya, jati apa uduk bukan ya. Silahkan komentar di bawah. Dan jadi kalau malam pun ya, di tengah hari, tengah malam atau dan lain sebagainya, malam hari di sini tuh juga pasti ramai teman-teman, karena memang perlintasan kendaraan besar-besar ada di sini. Dan saya juga sering melintasi jalur ini kalau ingin bepergian ke Nganjuk, Kediri dan lain sebagainya yang ada di arah sisi timur. Jadi ini kita gas, situasi dan kondisinya seperti ini. Kalau untuk kondisi jalan sendiri di Jalan Raya Saradan, ini merupakan jalan yang cukup besar banget teman-teman, aspalnya ya yang besar. Namun juga di sini itu apa ya, banyak juga jebakan Batman ataupun prank. Biasanya gerunjalan-gerunjalan seperti itu. Suasana yang cukup cerah sekali, alhamdulillah kali ini tidak turun hujan, karena di siang hari seperti ini biasanya di kawasan sekitar Madiun itu sudah turun hujan, karena memang musimnya musim penghujan. Seperti yang teman-teman lihat tadi, di depan tadi ada salah satu lobangan jalan ya, karena pengalaman keponakan saya sendiri pernah jatuh di sini teman-teman, yaitu dimana di saat melintas dengan kecepatan tinggi itu ada lubang dan terjatuh. Jadi bagi teman-teman semua kalau melintasi jalur ini, saya harap untuk berhati-hati. Kalaupun capek, ngantuk dan lain sebagainya, silahkan beristirahat sebentar, karena teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kiri kita itu terdapat beberapa warung ya, tempat makan juga. Jadi kalau lapar, capek dan ngantuk ya, jangan dilanjutkan perjalanan kalau melintasi area sekitar Alas Saradan ini. Di jalur ini tuh jalur yang sangat ramai sekali. Jadi apalagi kalau kita mudik ya, akses mudik, karena sekarang sudah kebantu dengan jalan tol. Dulu
waktu masih belum ada jalan tol itu akses mudiknya di sini itu rame banget sampai macet-macet teman-teman. Saya pernah mengalami pengalaman cerita saya sendiri ya, cerita pribadi saya. Itu Lebaran H+4 kalau nggak salah, saya ingin datang ke Kediri melintasi jalur ini. Waduh, itu dari malam jam 9 pagi saya bisa lolos di jalur ini itu sekitar mau subuh. Jadi jam 9 malam sampai subuh teman-teman, itu baru lolos masuk ke area sekitar Nganjuk Wilangan itu ya. Di depan saya itu juga masih ada yang nggak pakai helm, yang sakne mbak jalur seperti ini kok gawe helm. Bahaya. Dan marka lurus. Nah, ini pengalaman juga bagi teman-teman yang melintasi di area Jalan Raya Saradan ataupun Alas Saradan ini. Kalau ada marka lurus jangan sekali-kali menyalip ya, khususnya kendaraan roda 4. Karena ya tahu sendiri, seperti itulah pokoknya, jangan menyalip ya. Tunggu sampai marka putus-putus seperti ini baru kita bisa menyalip ya. Terus lanjut perjalanan, di depan nanti ada salah satu perlintasan kereta api teman-teman. Nah itu di depan ada salah satu plang ya, Karanganyar, Solo dan lain sebagainya. Kalau ke kiri kita menuju ke arah Gemarang. Karena tujuan kita melintasi area sekitar hutan Alas Saradan, makanya kali ini kita akan ajak teman-teman untuk melihat situasi terkini di tahun 2024. Di depan itu contohnya ya, banyak kendaraan-kendaraan truk bermuatan berat, lalu habis itu bis-bis besar juga melintasi area sekitar sini. Nah itu adalah kemacetan di area sekitar perlintasan kereta api ataupun rel kereta api. Kita akan coba gas ke sana, akan melihat seperti apa situasi dan kondisinya di depan sana. Dari sini antrian teman-teman juga bisa melihat ya, sebelah kiri kita itu banyak banget kendaraan-kendaraan besar di area sekitar sini. Jadi saya bilang sekali lagi, kalau melintasi sini hati-hati teman-teman. Yang pasti jaga kondisi badan ya, kalaupun ngantuk habis perjalanan panjang, yaitu saya harap teman-teman semua saya sarankan untuk beristirahat. Nah itu sepore wis lewat teman-teman, kita gas lanjutkan perjalanan. Nah dari sini berhati-hati ya, ini perlintasan kereta api rame banget, kendaraan-kendaraan bus-bus besar seperti ada Mira dan juga Sugeng Rahayu ataupun Sumber Kencono. Itu jalan lintasnya itu melintasi jalur ini teman-teman. Nah kendaraan-kendaraan besar ya, kendaraan kargo, engkel, double itu ada di sebelah kanan semua, lewatnya jalur-jalur ini. Dan di sebelah kiri kita itu banyak yang parkir kendaraan truk teman-teman. Itu hanya sekedar beristirahat, mungkin nanti dilanjutkan perjalanan entah kapan ya. Ini sebelah kiri dan kanan kita itu ada box-box besar dan juga truk-truk ya, parkir. Itu biasanya pada istirahat ataupun cek ban kendaraan teman-teman. Dari sini kita lanjutkan perjalanan kembali. Kondisinya seperti ini, jalanan memang cukup halus di area Jalan Raya Saradan, namun yaitu sekali lagi terdapat beberapa lubangan yang teman-teman harus waspadai. Jadi konsentrasi penuh kalau melintasi jalur ini, terutama di waktu malam hari ya. Saya ingatkan, kalaupun ngantuk itu sekali lagi silakan teman-teman beristirahat. Di area sekitar kiri dan kanan banyak warung-warung ataupun tempat makan. Harganya juga murah-murah teman-teman. Nah, ini banyak tempelan-tempelan. Seperti inilah situasi dan kondisi terkini dari Jalan Raya Saradan ataupun Alas Saradan. Mungkin teman-teman bisa mengaksesnya dari kota Nganjuk, Kediri menuju ke arah barat. Mungkin dari menuju ke Caruban, Madiun, Solo ya, bisa lewat sini jalur ini. Perjalanan di siang hari seperti ini sangatlah menyenangkan teman-teman, meskipun cuacanya terik panas ya, namun dalam kondisi video
di video gambarnya itu benar-benar cerah, jadi teman-teman bisa melihatnya secara detail. Saya habis diselip oleh bus Jaya. Jadi di sini itu nyelip banter-banter teman-teman. Karena memang jalur ini merupakan salah satu jalur perlintasan kendaraan-kendaraan besar ya. Nah, di depan itu adalah salah satu perempatan, dimana kalau ke kiri kita menuju ke arah Gembarang dan nanti tembusnya itu ke Kare teman-teman. Jadi banyak beberapa jalur alternatif. Selain di sini merupakan jalur provinsi ataupun jalur utama, jalur umum, teman-teman bisa mengaksesnya. Kalau ingin datang ke Nganjuk dari arah Madiun bisa melintasi arah Saradan ini ya, Gembarang ini deng maksud saya. Nah, dari sini kita belok ke arah kiri menuju ke area sekitar Kecamatan Gembarang. Oke teman-teman, mungkin video saya akhiri dari sini dulu. Itu tadi situasi terkini di Jalan Raya Saradan ataupun Alas Saradan terbaru. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.